Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Aswiyatun Nuraini dengan NIM 102200014 dari kelas SMA Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan sumber hukum ekonomi Islam. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran merupakan dasar hukum ekonomi Islam yang abadi dan asli, dan merupakan sumber serta rujukan yang pertama bagi syariat Islam, karena di dalamnya terdapat kaidah-kaidah yang bersifat global beserta rinciannya. Al-Quran yang berkaitan dengan ekonomi Islam terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 29 yang artinya, Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu, kemudian menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi 7 langit, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Sumber hukum ekonomi Islam yang kedua adalah As-Sunnah. As-Sunnah sebagai dasar hukum ekonomi Islam tentu memiliki rambu-rambu akan halal dan haram, seperti melarang transaksi bunga, judi, ghoben, gharar, dan yang lainnya. Contoh hadis yang berkaitan dengan ekonomi Islam adalah hadis riwayat Imam Muslim yang artinya dari Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwa ia mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hindari banyak bersumpah dalam berbisnis, karena sesungguhnya yang demikian itu bisa laku atau terjual, kemudian terhapus keberkahannya." Sumber hukum ekonomi Islam yang ketiga adalah ijma'. Ijma' adalah salah satu metode dalam menetapkan hukum atas segala permasalahan yang tidak ditemukan di dalam Al-Quran maupun Sunnah. Sumber hukum Islam ini melihat berbagai masalah yang timbul di era globalisasi dan teknologi modern. Contoh ijma' yang berkaitan dengan ekonomi Islam adalah ijma' tentang diharamkannya asuransi konvensional. Asuransi konvensional adalah usaha asuransi yang dijalankan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Majelis Hibar al-Ulama di Kerajaan Saudi Arabia dengan SK nomor 55 memutuskan tentang haramnya asuransi berbasis bisnis dengan berbagai jenisnya. Sumber hukum ekonomi Islam yang keempat adalah qiyas. Ibnu As-Subhi mendefinisikan qiyas adalah menyamakan hukum sesuatu dengan hukum sesuatu yang lain karena adanya kesamaan ilat hukum. Contoh implementasi qiyas dalam ekonomi Islam adalah qiyas bunga bank terhadap praktik riba. Berdasarkan teori qiyas, praktik riba sebagai hukum asal dan bunga bank sebagai furu' atau cabang. Keduanya disatukan dalam ilat yang sama, yaitu adanya tambahan atau bunga tanpa adanya imbalan. Dengan demikian, bunga bank hukumnya haram sebagaimana diharamkannya riba. Sumber hukum ekonomi Islam yang kelima adalah ijtihad. Ijtihad adalah usaha atau upaya yang dikerahkan oleh seseorang yang disebut mujtahid dengan segala pengetahuan dan kemampuan yang dimilikinya untuk menggali dan menemukan hukum-hukum syariat. Contoh implementasi ijtihad dalam ekonomi Islam adalah ijtihad kolektif yang ada di Indonesia adalah fatwa yang dikeluarkan oleh MUI. Bahkan fatwa MUI telah mendapatkan tempat sebagai mitra Bank Indonesia dalam mengeluarkan peraturan-peraturan perbankan syariah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Perbankan Syariah. Pada undang-undang tersebut, Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21, produk dan jasa syariah wajib tunduk terhadap prinsip syariah. Sekian penjelasan dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.